Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Apa kabarnya anak soleh dan soleha? Semoga kita semua selalu diberikan kesehatan dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Belajar kembali di pagi yang cerah ini dalam pelajaran akidah akhlak. Baik, langsung saja kita buka halaman 44. Pelajaran kita pada pagi hari ini tentang kisah Alqamah yang sombong dan durhaka kepada orang tuanya. Alqamah adalah salah satu sahabat Nabi Muhammad SAW yang taat beribadah. Dia selalu sholat berjamaah dengan Rasulullah SAW. Ia suka menolong sahabat-sahabatnya. Setelah dia berkeluarga, dia mulai berubah terutama kepada ibunya. Suatu hari istri Alqamah menghadap Rasulullah dan mengabarkan bahwa suaminya sedang sakit keras. Mendengar pengaduan istri Alqamah, Rasulullah mengutus Bilal, Su'aib dan Ammar melihat keadaan Alqamah. Sesampainya di rumah Alqamah, para sahabat melihat Alqamah sudah dalam keadaan koma. Bilal menalkinnya untuk mengucapkan la ilaha illallah dengan cara membisikkannya di telinganya. Tetapi anehnya, mulut Alqamah seakan-akan terkunci. Berulang kali mereka mencobanya, tetapi mulut Alqamah tetap saja tertutup. Mereka lalu bergegas pulang dan melaporkan hal tersebut kepada Rasulullah. "Sudah kau coba menalkin di telinganya?" tanya Rasulullah. "Sudah ya Rasulullah, tetapi mulutnya selalu terbungkam rapat," jawab Bilal. Rasulullah SAW bertanya, "Apakah Alqamah masih mempunyai kedua orang tua?" Ada yang menjawab, "Ada wahai Rasulullah, Alqamah masih mempunyai seorang ibu yang tua renta." Bertemulah Rasulullah SAW dengan ibunya Alqamah. Rasulullah pun bertanya, "Bagaimana sebenarnya keadaan putramu?" kepada ibunya Alqamah. Sang ibu menjawab, "Wahai Rasulullah, Alqamah rajin sholat, sering puasa dan senang bersedekah." Lalu Rasulullah bertanya lagi, "Bagaimana perasaanmu terhadap dia?" Dan ibunya menjawab, "Saya marah kepadanya sebab dia menyakiti hatiku dan durhaka kepadaku." Mendengar ucapan ibu Alqamah, Rasulullah menjadi mengerti apa yang menyebabkan Alqamah merasakan sakit yang cukup lama. Itu karena Alqamah telah berlaku sombong dan durhaka terhadap ibunya. Baiklah, jika ibu tidak mau memaafkan Alqamah, Alqamah tidak akan bisa mengucapkan kalimat syahadat dan dia akan mati dalam keadaan kafir, kata Rasulullah. Ibunya Alqamah pun menjawab, "Biarlah dia masuk neraka," kata ibu Alqamah. Merasa bujukannya tidak berhasil meluluhkan hati ibunya, maka Rasulullah mencari cara lain. "Hai sahabat Bilal, kumpulkan kayu bakar sebanyak-banyaknya," perintah Rasulullah kepada Bilal. "Untuk apa kayu bakar itu ya Rasulullah?" tanya Bilal keheranan. "Akan aku gunakan untuk membakar Alqamah daripada dia hidup tetapi terus tersiksa seperti ini. Lebih baik kita bakar saja agar lebih cepat mati. Itu lebih baik daripada dia menanggung sakit lebih lama lagi," jawab Rasulullah. Mendengar perkataan Rasulullah itu, ibu Alqamah tersentak hatinya, luluh membayangkan apa jadinya jika anaknya dibakar hidup-hidup. Lalu ia pun menghadap Rasulullah sambil terisak, "Wahai Rasulullah, jangan kau bakar anakku, kasihanilah dia. Aku telah memaafkan apa yang telah diperbuatnya terhadapku," ratapnya memelas. Mendengar hal itu, legalah Rasulullah
karena telah berhasil meluluhkan hati seorang ibu yang telah menaruh dendam kepada anak lelakinya. Beliau lalu mendatangi Alqamah dan menuntunnya membaca talqin. Berbeda dengan sebelumnya, mulut Alqamah lantas bergerak mengucapkan kalimat syahadat dan zikir seperti yang dituntunkan Rasulullah. Alqamah kemudian menghembuskan nafasnya yang terakhir setelah fasih mengucapkan kalimat syahadat. Ia meninggal dengan husnul khotimah. Jiwanya telah menjadi tenang karena telah diampuni dosanya oleh ibu kandungnya. Yang dimaksud kalimat talqin itu yaitu kalimat syahadat la ilaha illallah, yang mana dibaca di telinga orang yang akan meninggal dunia atau dalam keadaan sakaratul maut. Anak soleh dan soleha, dari kisah tersebut, hikmah dan pelajaran yang dapat kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari yaitu sebagai berikut. 1. Jauhilah sifat sombong kepada siapa saja, baik itu kepada adik, kakak, orang tua, teman, guru, orang yang lebih tua dari kita, dan orang yang lebih muda dari kita. Karena sifat sombong akan merugikan diri kita sendiri, baik di dunia maupun di akhirat. Yang kedua, jauhilah sifat yang dapat menyakiti hati orang tua kita, baik dalam perkataan maupun dalam perbuatan. Sebagaimana dalam hadis disebutkan, Nabi Muhammad SAW bersabda, keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala ada pada keridhaan orang tua, dan murka Allah Subhanahu wa Ta'ala ada pada murka orang tua. Artinya, bila orang tua atau ayah dan bunda kita senang kepada kita, sayang kepada kita, maka Allah pun akan sayang dan senang kepada kita. Dan sebaliknya, bila orang tua kita murka atau marah kepada kita, maka Allah pun akan marah dan murka kepada kita. Sebagaimana orang tua Alqamah yang marah kepada Alqamah, maka Allah pun marah dan akhirnya menyiksa Alqamah, sehingga bundanya atau ibunya memaafkan, baru Allah pun memaafkannya. Baik anak soleh dan soleha, kita harus selalu menuruti perintah atau taat kepada kedua orang tua kita. Dan jangan lupa sholatnya, mengajinya, serta murojaahnya. Sampai bertemu kembali minggu depan. Abi akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.